Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Ramli di Bincang Santai atau podcast Kemenak Hulu Sungai Tengah. Eh, Bincang Santai kali ini kita akan membahas bagaimana persiapan pemberangkatan atau hal-hal terkait perhajian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di depan saya telah hadir PLT Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Haji Khairul Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak keadaan Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat, dan alhamdulillah juga kawan-kawan kami di sisi PHO yang pada masa sekarang sedang sibuk-sibuknya juga sehat walafiat. Semoga jamaah haji tahun ini juga dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Amin. Begini Pak, ada pertanyaan dari masyarakat, berapa sih jumlah jamaah haji Hulu Sungai Tengah yang berangkat pada tahun ini, tahun 2023 atau 1444 Hijriah ini, Pak? Oh ya. Untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kita jamaah haji kita berjumlah 228 orang. Dan kemarin ada yang meninggal dunia. Salah seorang jamaah haji kita dari Kecamatan Batang Alai Utara, tepatnya di Desa Horgading. Jadi ini ya, nggak cukup satu kloter ya Pak? Tidak cukup satu kloter. Berapa satu kloter itu Pak? Satu kloter pada tahun ini 330 orang. Satu kloter. Kemarin Pak ada informasinya jamaah haji itu mengambil paket tas Pak, yang menjadi katanya fasilitas yang bagi mereka Pak. Apa sih tas itu Pak? Ya. Untuk jamaah haji pada tahun ini kita mendapatkan 3 buah tas atau koper. Satu itu koper besar, Ya. Yang kedua koper kecil atau koper kabin. Ya. Yang ketiga itu tas untuk dokumen. Nah, jadi untuk tas besar itu diisi dengan keperluan-keperluan selama di Tanah Suci. Oh, jadi setiap tas itu ada khusus ketentuan isinya Ada Pak? ketentuan isinya. Kemudian untuk tas kecil atau tas kabin, ini untuk pemberangkatan kita kepada jamaah haji, karena kita Hulu Sungai Tengah berada pada gelombang kedua, berarti mereka akan mendarat di bandara di Jeddah, King Abdul Aziz Jeddah, dan akan langsung melaksanakan umrah di situ. Nah, karena itu mereka harus berpakaian ihram, bisa dari pesawat ataupun dari di bandara Jeddah nantinya. Nah, oleh karena itu kami anjurkan agar tas koper kecil atau tas kabin itu diisi dengan pakaian ihram. Jadi untuk tas kabin itu kami anjurkan untuk diisi dengan pakaian ihram. Yang kedua, batik haji nasional. Yang jadi ada batik ya Pak? Ada batik nasional, batik haji khusus. Ini dari siapa nih batik ini Pak? Kalau batik ini kan ada souvenir dari bank. Sedangkan ada baju sasirangan yang dibagikan jamaah pada waktu kita sholat hajat di pendopo, itu difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, khusus untuk jamaah Hulu Sungai Tengah. Oh, ini sasirangan khas Hulu Sungai Tengah ya? Hulu Sungai Tengah. Jadi cari ya? Iya. Dan ini akan dipakai nanti untuk sasirangan ini dipakai pada waktu pemberangkatan mulai Gedung Murakata sampai ke asrama haji. Nah, itu yang dipakai. Iya. Lalu yang tas kecil itu untuk apa itu Pak? Untuk tas kecil yang nanti akan selalu dibawa oleh jamaah itu nanti akan diisi dengan dokumen penting pada waktu pemberangkatan. Yang pertama itu KKJH, kartu kesehatan jamaah haji. Yang kedua paspor. Itu nanti akan dibagikan di asrama haji. Nah, itu dokumen penting jamaah haji. 2 itu yang penting untuk dokumen jamaah haji. Nanti setelah sudah sampai ke Mekah, nanti kan mungkin paspor akan disimpan, KKJH akan disimpan oleh petugas di sana. Itu nanti akan digunakan untuk keperluan sehari-hari tas kecil ini. Bisa nanti untuk dimasukkan obat-obatan yang keperluan sehari-hari, dan bisa juga untuk tempat sandal. Jadi itu jangan sampai ketinggalan ya? Jangan sampai ketinggalan. Itu tas yang selalu menyertai kita kemana saja. Karena di tas juga ada tempat untuk menyelipkan identitas kita. Dokumen penting ya Pak? Dokumen penting atau kartu identitas kita, kartu jamaah namanya. Dan juga nanti di sana bisa dimasukkan
diselipkan kartu hotel untuk di Makkah ataupun di Madinah. Karena itulah identitas kita. Di mana Oh, hotel kita berada ada alamatnya nanti. Di tas oh. kecil itulah kita menempatkan. Ini Pak, masyarakat ada bertanya Pak Ya, kemarin, kan kebiasaan di Hulu Sungai Tengah ini kan keluarga itu kan mau iya, mengantar jamaah, mungkin satu buah mobil atau berapa buah mobil lah. iya. Sebenarnya apakah ada peraturan tersendiri atau terkait teknis pemberangkatan ini Pak di daerah Pak? Oh ya. Kemarin tim pemberangkatan haji Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengadakan rapat koordinasi yang bertempat di ruang rapat Setda Hulu Sungai Tengah. Kemarin diputuskan bahwa untuk keluarga jamaah haji yang ikut mengantar itu diberi stiker khusus. Nah, jadi mobil yang punya stiker khusus ini akan bisa masuk akses langsung ke halaman gedung Merakata, masuk ke dalam, mengantarkan jamaahnya dan mengantarkan tas kabin tadi, tas koper kecil tadi. Iya. Begitu jamaahnya turun, tas kabin diturunkan, mobil langsung keluar lagi. Nah, Oh, itu jadi nggak boleh tidak boleh parkir di dalam parkir ya? di dalam. Sedangkan mobil pengantar jamaah lainnya, keluarga lainnya, itu akan ditempatkan, diarahkan ke kantong-kantong parkir yang sudah ditetapkan oleh Polres, HST, Dinas Perhubungan dan Satpol PP nanti sudah mengarahkan. Oh ya. Nah, Jadi pembatasan ini bukan berarti bukan apa menghalangi keluarga untuk mengantar, cuma untuk bukan. kenyamanan aja ya Pak? Bukan ya untuk kenyamanan supaya lebih tertib kan jamaah. Nanti kalau semua bisa masuk ke gedung Merakata, kita tidak bisa membedakan mana jamaah, mana pengantar, dan keamanan jamaah dan kesehatan jamaah haji kita agak tidak bisa dipantau lagi kalau semuanya bisa mengumpul di sana. Jadi dipisahkan. Oh ya. Nah, Lalu itu. siapa aja yang boleh Pak yang masuk ke depan Eh, eh, Gedung tempat Merakata. Oh iya ya. gedung murah. Yang masuk di sana adalah yang pertama jamaah itu sendiri kan. Iya, Yang kedua panitia pelaksana yang sudah punya ID card sendiri. iya, iya, iya. Nah, sudah ID card kan sudah dibagi itu untuk panitia Oh, pelaksana. Ya. bersama jamaah ya. Bersama jamaah. Ya. Tapi anak nggak boleh ya? Tidak boleh. Oh Jadi iya. khusus jamaah haji yang bisa masuk ke dalam sana. Oke. Nah, Begini Pak, kemudian ada ini Pak, masyarakat ini kan sudah siap ini kayaknya ya, tas ya, sudah siap, selamatan sudah siap, sholat iya. hajat sudah siap. Nah ini mereka ingin tahu kapan sih Oh, pemberangkatan jamaah haji Hulu Sungai Tengah ini? oh ya. Sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Banjarmasin, karena kita terbagi dalam dua Iya, kloter 14 dan kloter 16, maka untuk kloter 14 ini berangkatnya pada tanggal 16 dari daerah. iya, Nah, tanggal 16 kita kloter 14 ini kumpul di Gedung Merakata itu pada jam 3 subuh iya, dini hari. iya, Jadi malam ini kan. Jadi jam 4 subuh insya Allah jamaah haji kita sudah kita berangkatkan dengan acara yang sangat sederhana. Di antara acaranya adalah pembacaan doa safar, iya, azan, langsung berangkat. Nah, berangkat sekitar 1 jam insya Allah akan sampai di Masjid Humasa atau Masjid Pancasila di Kabupaten Tapin di Rantau. Itu masuk ke dalam kota, masjidnya lokasinya lebar, parkirnya luas, dan tidak banyak orang umum yang sholat di sana. iya, Sehingga jamaah bisa leluasa di sana untuk sholat subuh, snack ringan, iya. nah istirahat, buang air kecil dan sebagainya. Mungkin kurang lebih 1 jam di sana nanti, kurang lebih 1 jam kita di sana berangkat lagi melanjutkan ke asrama haji Embarkasi Banjarmasin. Itu untuk kloter 14 ya? Kloter Kalau 14. kloter 16? Kalau kloter 16 kurang lebih seperti itu perjalanannya, tapi waktunya yang beda. Kalau Oh, kloter 16 itu kan pada hari Ahad tanggal 18. iya, iya. Nah, tanggal 18 berangkatnya itu kan sore hari. Di sini sore hari ya? Di sini sore hari di Gedung Merakata, jadi agak lapang sedikit, tidak malam-malam berangkatnya. Jam 4 insya Allah kita berangkat dari Gedung Merakata. Insya Allah salat maghrib, isya kita jamak di masjid yang sama, Masjid Sumasa atau Masjid Pancasila di Tapin, Rantau. Iya. Istirahat di sana, makan, dan keperluan lainnya seperti ke kamar kecil dan sebagainya. Kurang lebih 1 jam istirahat di sana, lanjut lagi ke asrama haji. Jam 21 kita masuk ke asrama haji. Nah, itu Oh, untuk kloter iya, iya. 16. Ini Pak katanya ada kabar bahwa ada penambahan Pak untuk Hulu Sungai Tengah. Bagaimana Pak? Oh Ada ya, ya betul. Untuk Hulu Sungai Tengah di luar jamaah haji yang kloter 14 dan 16 tadi, Indonesia kan dapat
tambahan kota itu 8.000 orang. 8.000 yang terbagi kepada jamaah haji kloter khusus sekitar 700-an dan reguler kita ini kan reguler sekitar 7.300-an orang. Iya, Nah, iya. untuk Kalimantan Selatan kita dapat kota itu 113 orang. Hulu Sungai sendiri kabupaten kita dapat jatah 2 orang. Dan 2 orang ini siap berangkat tahun ini ya, Pak? 2 orang insya Allah sudah siap berangkat, sudah melunasi BPIH-nya, sudah membuat paspor, sudah rekam biometriknya melalui aplikasi Saudi Visabio, sudah selesai itu, tinggal kita menunggu hasil itu. Kalau nanti visanya keluar, bisa diberangkatkan antara kloter 18 atau kloter 17. Yang mana kloter 18 ini adalah kloter yang disisipkan antara kloter 13 dengan kloter 14. Nah, Gini Pak, ada pertanyaan masyarakat ini, kenapa jadwal kemarin itu berubah Pak? oh ya ya ya. Kapan asalnya itu, gimana itu Pak? Oh, yang berubah ini kan kloter 14. Iya, Nah, iya, kloter 14 jadwal yang dikeluarkan semula itu tanggal 15 berangkatnya, iya. tanggal 15. Nah, karena ada tambahan kloter 18 yang tidak bisa lagi dimundur karena itu sudah closing date untuk penerbangan. Tidak ada penerbangan sesudah kloter 17 itu. Tanggal 22 itu kan tutup penerbangan sudah. Disisipkanlah di kloter antara kloter 13 dengan kloter 14. Nah, jadi masuk tanggal 15. Sehingga kita kloter 14 yang semula tanggal 15 itu dimundurkan ke tanggal 16. Nah, itu sejarahnya. Jadi nanti kloter 13, 14, 15 itu tidak ada jeda waktu lagi. Nah, sehingga kita malam berangkatnya karena begitu kita mau kloter 14 itu masuk ke tanggal 15 itu kloter 18 ada di sana masih belum berangkat sehingga kita terpaksa berangkatnya pada malam pada waktu subuh hari. Nah, Iya. itu. Ini Ya. satu lagi Pak, mungkin ada pesan-pesan Bapak kepada jamaah atau keluarga Ya. bagaimana? Untuk jemaah haji karena kita kan sudah menjelang hari-hari keberangkatan, pesan kita jagalah kesehatan. Itu yang pertama. Nah, kesehatan kan awal mula segala kegiatan bisa dirasakan kalau kita itu sehat. Nah, kita memaklumi untuk tradisi di Kalimantan Selatan, tradisi orang Banjar khususnya, termasuk kita di Barabai, begitu jamaah haji hendak berangkat, semua keluarga ini kan rata-rata silaturahmi, mendoakan jamaah haji kita, keluarganya akan berangkat haji. Nah, bisa-bisalah kita mengatur waktu istirahat. Nah, itu kan. Karena jangan sampai larut malam tidurnya, istirahatnya. Nah, bagi tamu juga keluarga ketika kita silaturahmi kepada keluarga kita yang ingin berangkat atau teman kita, handai taulan kita yang akan berangkat, tangga kita, bisa-bisalah kita jangan terlalu banyak ngobrol. Oh iya. Sehingga waktu jamaah untuk istirahat ini kan tersita. Nah, jadi kami pesankan kepada kita yang ingin silaturahmi jaga waktu istirahat jamaah haji kita. Nah, kemudian kepada jamaah haji selain jaga kesehatan, silaturahmi tetap kita jaga, persiapkanlah semua segala sesuatunya terkait dengan barang bawaan kita. Kami pesankan bawalah barang-barang bawaan yang diperbolehkan oleh penerbangan, terutama untuk tas besar, tas kabin. Tas besar itu jangan memasukkan barang-barang bawaan yang dilarang seperti alat Ini elektronik. pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya Pak? Pengalaman tahun-tahun Iya, sebelumnya supaya tas koper besar kita jangan dibuka-buka lagi di asrama haji embarkasi iya, Banjarmasin. Ketika diperiksa oleh X-ray di sana macam-macam, jangan membawa bahan-bahan cair di sana yang melebihi dari 100 mg. iya. Barang-bahan yang mudah meledak seperti mancis bagi pria yang mungkin akan merokok jangan dimasukkan ke sana. Nah, barang-barang bahan cair atau elektronik lainnya jangan dimasukkan ke sana. Nah, itu nanti akan dikeluarkan oleh petugas sehingga kita akan jadi kerepotan nantinya. Nah, itu. Mungkin itu aja ya Pak ya. Terima kasih atas, apa ada lagi Pak? Ada lagi yang Oh kita iya, sampaikan. silakan Pak. Kami kan hari ini sudah menyampaikan daftar penumpang bis kita untuk perjalanan dari Gedung Merakata dari Hulu Sungai Tengah ke Asrama Haji Jadi ini Embarkasi naik Banjarmasin. naik bis ya? Naik bis. Insya Allah Oh, untuk kloter
14 disediakan oleh pemerintah daerah 3 buah bis dan 2 buah bis kecil. Oh Nah, iya. penumpangnya sudah kami susun. Kami susun di sana sudah kami kirim ke grup ya jamaah haji. Dan jangan khawatir kalau ada di antara jamaah haji yang terpisah. Itu hanya untuk sementara. Terpisah ini ada beberapa pertimbangan, terutama masukan dari kesehatan, dari dinas kesehatan bahwa jamaah-jamaah haji yang resiko tinggi ini akan dikawal secara khusus oleh tenaga kesehatan. Oh Nah, iya. jadi kayaknya terpisah dengan keponakan, terpisah dengan paman, terpisah dengan kakak, dengan adik. Ini karena ada alasan kesehatan. Ini kan sementara di perjalanan saja. Ini kan untuk mengamankan, menjaga kesehatan jamaah haji kita yang punya risiko tinggi dan lansia yang diutamakan itu. Jadi tidak apa-apa. Jadi jamaah jangan khawatir kalau terpisah sementara di perjalanan karena pertimbangan-pertimbangan itu tadi. Oke. Ada lagi, Pak? Kemudian ada lagi satu lagi kami sampaikan bahwa jamaah haji kita karena kuota jamaah haji kita kan ada tambahan. Untuk tambahan yang 2 orang ini kita menunggu kelengkapan dokumennya. Apakah nanti diberangkatkan pada kloter 18 yang antara kloter 13 dan 14 tadi ataupun nanti kloter 17 kita menunggu informasi. Karena terkait dokumen ini diantaranya adalah visa. Karena visa haji ini bukan kewenangan kita, itu kewenangan Kedutaan Besar Arab Saudi. Yang kita rekam biometriknya tadi melalui aplikasi Saudi Visa Bio. Nah, itu kalau sudah sukses di sana, kita tinggal tunggu informasinya dari sana. Apakah bisa kita ini beres atau tidak, atau ada masalah atau tidak, itu nanti akan kita informasikan. Jadi itu Oh, yang menentukan nanti. mungkin itu ya, Pak. Ya, Terima kasih atas informasi yang siap. disampaikan. Semoga Bincang Santai ini memberikan informasi yang positif dan bermanfaat Songgo. bagi kita, masyarakat, dan terlebih lagi keluarga serta jamaah haji di Hulu Sungai Tengah. Amin. Amin. Mudah-mudahan jamaah haji juga dalam keadaan sehat dan dapat berangkat dengan selamat sampai kembali ke tanah air ya Pak. Serta memperoleh predikat haji yang Iya, mabrur. amin. Amin. Eh, Mungkin ini bincang santai yang kami berikan pada hari ini. Saya Muhammad Ramli bersama tim Bincang Santai Kemenak HST undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.